Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, insya Allah berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang konsep kepemilikan atau dalam bahasa Arabnya al-milkiyah dalam ekonomi Islam. Kalau kita menelaah lebih jauh kan ekonomi konvensional dia lebih cenderung mengedepankan aspek kepemilikan individu. Nah, antitesa dari konsep kapitalisme konvensional ada sosialisme yang dia justru sebaliknya. Dia menghilangkan kepemilikan individu dan semuanya adalah kepemilikan negara. Nah, setelah kita melakukan itu semua, tentu kita akan mencoba dalam konteks ini ekonomi Islam itu seperti apa? Apakah seperti kapitalis yang ke kanan atau sosialis yang ke kiri. Nah, kita akan coba dalam pertemuan kali ini bahas tentang konsep kepemilikan tersebut. Baik. Nah, kalau kita menelaah lebih jauh, yang namanya ekonomi Islam ini memiliki pilar atau asas. Nah, pilar tersebut diantaranya itu adalah berkaitan dengan konsep kepemilikan atau milkiyah, al-milkiyah. Kemudian asas yang kedua itu berkenaan dengan tasarruf atau pemanfaatan kepemilikan. Dan yang ketiga adalah bagaimana konsep at-tauji' atau distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia. Poin yang pertama berkenaan dengan konsep kepemilikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam perspektif Islam, kepemilikan ini terbagi ke dalam beberapa. Yang pertama ada yang disebut dengan kepemilikan individu atau milkiyatu faradiyah. Jadi kepemilikan individu ini tentu individu ini diperbolehkan untuk memiliki kemudian mengembangkan, kemudian juga mentasarufkan. Nah, namun berbicara dalam konteks kepemilikan sendiri, di awal kita telah membahas bahwa yang dimaksud kepemilikan di sini itu adalah berkaitan dengan konsep istikhlaf atau pemanfaatan kepemilikan, lebih tepatnya seperti itu ya, atau pengembangan ya. Karena pemilik hakiki dalam perspektif ekonomi Islam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara manusia diberikan hak untuk mengembangkan apa yang dalam konteks ini menjadi milik Allah. Nah, yang kedua berkaitan dengan jenis kepemilikan itu adalah ada yang disebut dengan kepemilikan umum atau milkiyatu ammah. Nah, kepemilikan umum ini bisa jadi yang dalam konteks ini sifatnya barang tambang yang sangat besar ya. Kemudian kalau dalam hadis kan disebutkan seperti air yang mengalir, artinya jumlahnya sangat banyak dan tak terbatas. Nah, maka kalau jumlahnya banyak dan tidak terbatas, ini termasuk ke dalam kategori kepemilikan umum. Artinya siapapun boleh untuk mengakses itu semua. Nah, ini didasarkan dengan hadis misalkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian juga Abu Daud ya, an-nasu syuraka'u fil ma'i wal kala'i, an-nasu syuraka'u fi salasin wal ma'i wal kala'i wan nar. Jadi manusia itu berserikat, artinya manusia itu berkumpul dan dalam konteks ini saling membutuhkan ya dalam tiga hal. Yang pertama adalah air, kemudian api di sini adalah energi ya, BBM termasuk diantaranya, listrik juga termasuk dalamnya. Kemudian yang ketiga itu adalah padang rumput. Nah, diantaranya adalah hutan termasuk dalam konteks itu. Nah, konsep kepemilikan yang ketiga ya itu berkenaan dengan kepemilikan negara atau milkiyatu daulah. Milkiyatu daulah itu seperti apa? Contoh misalkan berkenaan dengan stasiun, kantor-kantor pemerintahan ya, bandara. Ini bisa dimanfaatkan dalam konteks ini negara untuk kemaslahatan rakyatnya. Nah, asas atau pilar yang kedua dalam sistem ekonomi Islam adalah tasarruf ya. Tasarruf ini pemanfaatan kepemilikan. Ada beberapa poin ya, diantaranya berkenaan dengan penggunaan harta atau infakul mal, di mana harta yang dimiliki oleh manusia itu bisa dimanfaatkan, bisa juga nanti dalam konteks ini dikembangkan ya. Yang kedua adalah tanmiyatul milkiyah atau tanmiyatul mal. Bagaimana harta yang dimiliki oleh manusia itu bisa dikembangkan, bisa ditasarrufkan, misalkan dia bekerja dan sebagainya lah ya.
berbisnis. Ini bagian dari pengembangan harta atau tanmiyatul milkiyah atau tanmiyatul mal. Nah, yang ketiga berkenaan dengan pilar yang ketiga itu mengenai dengan tauji atau distribusi. Nah, dalam perspektif ekonomi Islam berkenaan dengan distribusi itu ada yang secara ekonomis dan non ekonomis. Nah, nanti ada perbedaan, misalkan nanti dalam yang secara ekonomis negara, nanti kan ada yang bisa dilakukan oleh individu atau yang dilakukan oleh negara. Kalau misalkan dilakukan individu, nah individu tersebut misalkan melaksanakan transaksi jual beli. Kalau dilakukan oleh negara, yang paling mudah contohnya adalah negara membuka lapangan kerja, ya, sehingga masyarakat bisa bekerja. Nah, kalau yang non ekonomisnya seperti boleh dikatakan seperti zakat, saluran zakat ya kepada masyarakat yang membutuhkan, atau dalam konteks ini ada sandang pangan dan papan, distribusi itu langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, atau juga seperti ya pendidikan, ya, kesehatan, keamanan. Nanti salah satu contohnya adalah berkenaan dengan itu. Nah, pertama kita akan bahas berkenaan konsep kepemilikan individu. Jadi dalam perspektif ekonomi Islam ada yang disebut dengan asbabul milkiyah, ya. Jadi sebab-sebab kepemilikan. Kalau dalam konsep kapitalis ada hurriyatu tamaluk atau hurriyatu milkiyah, kebebasan kepemilikan. Kalau dalam konsep sosialis ada yang disebut dengan pembatasan kepemilikan. Nah, dalam proses kajian dan istinbat ternyata yang dibenarkan itu adalah sebab-sebab kepemilikan harta, ya, bukan pembatasan, juga bukan kebebasan. Nah, sebab-sebab kepemilikan harta individu dalam Islam bisa dilakukan dengan satu, itu bekerja, yang kedua melalui waris, ya, atau yang ketiga kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Nah, ini semua dalam konteks ini berkenaan dengan sebab-sebab kepemilikan. Atau yang keempat bisa juga berkenaan dengan pemberian harta negara kepada rakyatnya. Jadi dalam konteks ini betul-betul poin yang memang nanti akan kita coba bahas dalam sistem ekonomi Islam memiliki ciri yang khas. Nah, diantaranya adalah bagaimana harta itu ada yang disebut dengan sebab-sebab kepemilikan harta atau harta individu. Nah, yang kelima, harta yang diperoleh tanpa kompensasi tenaga dan harta. Jadi dia itu betul-betul seperti misalkan hadiah, hibah dan sebagainya, ya, tanpa adanya kompensasi. Kalau yang waris jelas itu hasil dari warisan bekerja, jelas juga. Makanya dalam Islam bekerja itu suatu hal yang memang dibolehkan, bahkan diwajibkan bagi laki-laki gitu. Oleh karena itu juga sebab itu menjadi salah satu sebab-sebab kepemilikan. Kalau kita misalkan bekerja dapat uang, kemudian uang itu kan disebut kepemilikan. Dengan uang itu kita bisa membeli sesuatu, nah itu menjadi sesuatu yang kepemilikan juga. Nah, berkaitan dengan bekerja ada beberapa contoh atau implementasi. Yang pertama misalkan bisa disebut dengan menghidupkan tanah mati atau ihyaul mawat, menggali kandungan bumi. Kemudian yang ketiga ada juga berburu, ya, samsaro, juga jadi broker atau makelar, atau syirkah, yang mudoroba dan sebagainya. Musakot itu berkaitan dengan menanami atau mengurus ladang gitu, ya. Itu sebetulnya lebih ke arah ajir atau ijaroh. Ijaroh itu bisa sewa, bisa juga ajir mustajir, bekerja. Nah, jadi berkenaan dengan konsep pemilikan individu, ya, pemilikan individu adalah nih, kalau secara definisi adalah hukum syara yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu yang dimana orang tersebut atau individu tersebut itu memungkinkan, ya, baginya itu memperoleh untuk memanfaatkan secara langsung atau mengambil kompensasi iwat dari barang tersebut. Contoh misalkan kita punya motor itu kemudian kita sewakan, maka kita dapat kompensasi. Kita punya rumah itu kemudian kita kontrakan, itu kita dapat kompensasi berupa iwat tadi, ya. Nah, langsung kemudian bagaimana penjabaran mengenai kepemilikan individu. Nah,
Pertama, kepemilikan individu itu nih, kalau kita melihat ya, izin asy'ar'i bagi seseorang, baik kepemilikan individu yang sebagaimana tadi yang saya jelaskan bahwa kepemilikan individu itu adalah izin asy'ar'i bagi seorang untuk memiliki dan memanfaatkan barang, baik itu yang bergerak maupun tidak yang bergerak. Kemudian ekonomi Islam itu mengatur kualitas kepemilikan tetapi juga tidak membatasi kuantitas kepemilikan. Artinya silahkan. Jadi seorang individu diperbolehkan untuk kaya. Hanya dalam perspektif Islam, kekayaan ini akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Artinya tidak ada batasan bahwa seorang tersebut itu dilarang untuk kaya. Enggak, jadi diperbolehkan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ekonomi kapitalisme ini tidak mengatur kualitas dan kuantitas kepemilikan individu. Artinya diserahkan secara bebas sebebas-bebasnya, asalkan dia memiliki uang untuk memilikinya atau membelinya, maka dia diberikan kebebasan. Kemudian ekonomi sosialisme justru sebaliknya, dia melakukan pembatasan dari aspek kuantitas. Nah, kualitas yang dimaksud adalah mengatur cara-cara perolehan kepemilikan, apakah dia sudah sesuai dengan hukum syariat atau tidak. Nah, kuantitas ini menyangkut seberapa banyak barang diperoleh untuk dimilikinya. Nah, sebab-sebab kepemilikan tadi sebagaimana yang saya jelaskan, ini ada yang disebut dengan waris, harta tanpa kompensasi, kemudian bekerja. Nah, poin yang bekerja ini tadi yang jadi garis bawahi ya. Kemudian contohnya tadi dijelaskan ada yang disebut dengan menghidupkan tanah mati sampai kemudian ijarah bekerja. Nah, kemudian yang kedua, kepemilikan umum, definisinya adalah izin asy'ar'i kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Ya, Allah Subhanahu wa taala ini melarang benda tersebut hanya dikuasai seseorang saja, artinya diprivasi. Ya, karena ini milik umum boleh ya. Kriterianya adalah barang tambang yang tidak terbatas, jumlahnya sangat banyak. Nah, ini contoh-contohnya misalkan tentang kadis tambang garam ya, yang Rasul pernah memberikan ke Abyad bin Hamal. Ternyata setelah dikasih tahu bahwa tambang garam itu sangat banyak, seperti halnya air yang mengalir, maka kemudian Rasul mencabut kembali. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang sifatnya pembentukannya itu menghalangi untuk dimiliki oleh individu. Nah, contohnya misalkan laut, sungai, danau, teluk, ini ada milik umum karena aksesnya ini jelas ya. Nah, ini hadisnya sangat jelas ya. Kami bertanya kepada Rasulullah, bolehkah kami membangun rumah tempat berteduh bagimu di Mina? Rasul menjawab, tidak boleh. Mina adalah tempat tinggal orang yang terlebih dahulu datang. Artinya itu menjadi milik umum. Kemudian yang ketiga, harta benda yang merupakan kebutuhan umum ya. Yang notabene di sini adalah segala barang atau harta yang termasuk kategori pasum ya, fasilitas umum yang jika tidak ada dalam suatu negeri maka akan menimbulkan sengketa ya, permasalahan ya, contoh air, padang gembalaan, hutan dan sebagainya ya. Dalilnya al-muslimu suraka'u fis salasin wal ma'i wal kalai wan nar ya. Nah, yang ketiga berkenaan dengan konsep kepemilikan negara atau milkiyatu daulah. Apa definisinya? Kepemilikan negara itu adalah harta yang tidak termasuk ke dalam kategori kepemilikan umum ya, melainkan milik pribadi, namun barang-barang tersebut terkaitan dengan hak kaum muslim secara umum yang pengelolaannya ini menjadi wewenang kepala negara atau khalifah. Contoh di sini misalkan ada mekanismenya berupa jizyah ya, yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir ya, karena ada ketundukan kepada pemerintah. Kemudian ada ghanimah, juga ada fa'i, termasuk 1/5 dari rikas atau humus, ada usur juga, ada harta yang meninggal tapi tidak ada ahli warisnya, kemudian harta orang-orang yang murtad. Nah, yang kesembilan ya, berbagai macam tanah, bangunan, perkantoran, sekolah, rumah sakit milik negara. Ini adalah kepemilikan negara. Ada khara juga. Nah, itulah yang bisa dijelaskan. Mudah-mudahan dalam penjelasan ini atau pematerian ini bisa dipahami dan kita bisa mengenal ekonomi Islam lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.